Kita ada Allah bang. Jadi kekuatan kami itu karena Allah aja bang. Sebetulnya udah nggak kuat. Awal-awal orang pun nggak percaya sama saya. Tukang martabak kok jadi ngurus mualaf. Kadang-kadang sedihnya kita mualaf ini diusir dari keluarga dia. Kemana dilapor? Dengan ada komunitas ini dia punya keluarga baru. Masuk Islam, nggak dibimbing dengan suaminya dan punya anak. Udah banyak, udah anaknya udah berapa, udah sampai lajang udah. Meninggal akhirnya. Suaminya meninggal dan memang dia nggak pernah sentuh itu sejadah. Masuk masjid nggak pernah apa. Karena bimbingan dari keluarga dari suaminya itu balik lagi. Kadang-kadang udah 10 tahun pun Al-Fatihah nggak pandai bang. Ambil wudhu pun susah karena mau nggak dibimbing. Makanya taunya yayasan Dia Muslim ini ikonnya Mualaf Center kata gitu. Dia udah pernah dengar juga, mereka Pemko udah pernah dengar, tapi ya nggak pernah juga datang untuk bantuan. Iya. Kami share flyer, nah, insya Allah ada saja yang mau bantu. Kami ngurusin mualaf dari sadar sampai meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Katanya kalau nggak horos maju-jua, ya hobu nggak komplit nih ya. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada hari ini kita kembali mengudara. Tentunya kita hadir dengan tema-tema yang berbeda dan narasumber juga yang berbeda. Adapun yang berlangganan itu pasti tema-tema yang paling dinantikan oleh sahabat podcaster di luar sana. Nah, pada hari ini kita ingin membahas satu tema berkaitan dengan kisah hijrah. Ya. Tapi ada yang unik karena ini membawa satu etnis khusus di Kota Medan ya. Boleh kita tampilkan judulnya? Iya, Antara Hidayah dan Realita bersama Bang Saleh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam bang. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Agak lebih dekat dengan mikrofonnya Bang, tapi yang terlalu dekat kali. Baik Bang, gimana kabar perjalanannya dari Madras kemari? Alhamdulillah bang, lancar-lancar tadi. Iya, yang membawa abang ke studio Naira Studio Podcast ini apa kira-kira cerita awalnya? Saya pengen tahu juga. Ya kita dihubungi ya dari admin kita. Bahwasanya kita pernah ngikuti juga ini. Lihat ya kemarin pernah ya. Kita lihat, bagus sekali. Ada juga keinginan kapan pula kita dipanggil kemari gitu. Iya, sebelum dipanggil sama Allah juga. Astagfirullah. Karena ada 3 panggilan, tapi ini panggilan podcast ya Bang ya. Insyaallah dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Ya, Bang Saleh sebagai ketua nih ya, ketua Mualaf Center Kampung Madras. Nah, kalau cerita Kampung Madras ini saya kecenderungannya seperti saya bilang tadi, saya ingat ketua Limpul. Iya, kawan kecil tuh Bang. Iya, kawan kecil ya. Iya. Nah, apa kabar beliau Bang di Sehat alhamdulillah Bang. Ini lagi sibuk olahraga dan ngecilkan badan. Baik Bang, dengan kegiatan sekarang, Abang bisa jelaskan apa bedanya kampung, kalau beliau tuh kan sering angkat kampung kubur ya. Iya. Nah, sekarang namanya kampung Sejahtera. Iya. Ya, dengan kampung Madras nih Bang. Kampung kubur itu sebutan lama-lama Bang. Kami lahir besar di situ. Ketua Limpol saya tuh lahir besar di situ, kampung kubur. Dan memang ketepatan ada kuburan di situ Bang. Kuburan India Muslim. Makanya identik dengan kampung kubur. Jadi karena seram namanya itu dan banyak yang negatif di situ, pemerintah coba membuat nama yang lebih cantik gitu. Namanya Kampung Sejahtera. Kampung Sejahtera. Makanya sekarang udah tempel Kampung Sejahtera, tapi mesti sebut juga sama orang kampung kubur. Lebih gampang. Kalau di Jakartanya Kampung Ambon namanya. Gitu dia, identik gitu. Jadi kalau Kampung Madras global. Kalau kampung kubur ini kan kampung itu. Kalau Kampung Madras itu menyeluruh. Misalnya di situ ada Es Parman, ada kebun bunga, ada Sun Plaza itu termasuk. Berarti ini jantung Kota Medan sebenarnya ya. Iya, Bang. Kegiatan orang untuk liburan, shopping segala macam ya. Semua. Dan perkantoran pemerintah banyak di situ.
Jadi memang jantung juga lah tempat kami bang. Baik. Nah kalau abang sendiri sudah lama tinggal di daerah itu? Dari lahir udah tinggal situ bang, di Kampung Dari Kubur lahir. itu kami. Berapa generasi nih abang? Kami 3 generasi atau 4 lah kalau nggak salah. 4 generasi kami dari kakek kami ya. Nah gimana ceritanya bang tentang Mualaf Center yang sekarang abang sebagai nakodanya ya menentukan arah perjuangan ini, bisa diceritakan sama kita? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Saleh Arifin bang. Lahir tadi di Kampung Madras, Kampung Kubur tepatnya. Tempat yang dibilang orang macam-macam ya. Iya. Tapi kami lahirnya di situ. Ya kami mudah-mudahan tak terkontaminasi dengan kondisi yang ada di situ. Oke. Karena memang tadi madrasah terbesar tuh rumah kita. Iya betul. Jadi orang tua emang saya sendiri nggak ustadz. Oke. Nggak ustadz, kami memang pedagang. Mm-mm. Dari kakek kami itu kami pedagang ada namanya martabak sama mie rebus. Oh, Dan ini bukan kategori tekstil seperti yang di film-film itu ya? Itu ada Ada ya. lain. Kami memang pedagang pasar lah bang. Pasar dari kakek kami memang kami ditekankan untuk dagang. Biarpun sekolah tinggi kalau bisa dagang ini jalan terus, nggak putus. Alhamdulillah sampai sekarang saya itu pedagang. Saya jualan martabak dan sering dipanggil Pemko Medan kalau ada acara-acara di Kota Medan. Dan memang memang bukan ustadz bang. Oke, kita tangkap informasi itu. Nah terkait dengan sebutan Little India di Medan, kalau boleh tahu bang, porsi Muslim dengan nonis katakan yang ada di situ, jumlahnya dengan suku yang sama itu berapa persen bang kira-kira? Muslim tuh banyak bang situ. Hampir rata Muslim. Hampir rata? Iya hampir rata. Banyak pemukim pada penduduk itu Muslim banyak. Dan etnis India itu kenapa lebih lengket gitu? Karena memang ada kuil yang besar di situ yang lama, dan itu sering dibuat acara-acara besar di situ. Iya, yang di sebelah kanan itu ya? Ya, dan itu disaksikan dari luar kumpul. Makanya image-nya itu lebih besar dominan ke sana gitu. Padahal kalau lingkungan Kampung Madras tuh Muslimnya lebih besar. Lebih besar ya? Kalau persentasenya bang kira-kira? Ya? Prediksi aja lah, biar kita dapat gambaran gitu kan. Lebih kurang 70-30 ada. 70-30. Muslim banyak sih. Banyak Muslim. Baik. Nah, terkait dengan Mualaf Center tadi. Ya. Nah, ini apakah memang kondisinya ada di situ karena terkait dengan menjaga agar bertumbuh dan berkembangnya Muslim di sana semakin besar, atau memang kebanyakan orang-orang yang ingin hijrah itu memang merasa itulah tempat yang pas gitu, atau hanya untuk mengakomodir etnis tertentu saja, misalkan orang India saja katakan begitu. Gitu ya. Jadi bang, ini awalnya itu punya keresahan gitu. Keresahan karena kondisi Kampung Madras itu kan negatif gitu ya, satu. Dan saya lihat juga kan di situ setiap gang dari Jalan Es Parman tuh, Kebun Bunga, Kampung Kubur, macam Ciritiro itu kan banyak mualaf gitu. Memang tak tersentuh. Dan mereka mau setelah masuk Islam itu tak ada yang bina. Mungkin dari perkawinan, suaminya pun nggak mau bawa dia ke agama bimbing apa gitu. Hampir rata-rata gitu saya lihat gitu. Sampai satu saat waktu itu di 2017 atau berapa gitu, yang udah Muslim dulu yang dimasukkan. Berarti ini di bawah 10 tahun nih hitungannya ya? 9 tahun nih bang. 9 tahun ya? Berdiri di 9 tahun. Masuk Islam, gak dibimbing dengan suaminya, dan punya anak udah banyak, udah anaknya udah berapa, udah sampai lajang, udah tiba-tiba meninggal lakinya nih. Suaminya meninggal, tiba-tiba dia balik lagi, dan memang dia nggak pernah sentuh itu sejadah, masuk masjid nggak pernah apa, karena nggak ada bimbingan dari keluarga, dari suaminya tuh balik lagi. Saya dengar, dan itu termasuk keluarga besar saya juga. Oh, masih keluarga dekat ya? Keluarga dekat, makanya saya lihat, wah ini bahaya. Banyak di situ yang mualaf gitu. Jadi ini kalau kayak gini, suami meninggal masuk lagi ini gawat. Alhamdulillah saya dipertemukan kemarin tuh sama kawan saya. Kalau saya sekarang dianggap dia di guru saya. Karena kami sering sadat-sadatkan orang di masjid, nampak dia, mungkin kita masukkan Facebook. Waktu itu masa Facebook belum ada media. Belum ada media Facebook. Kawan datang ke situ. Dia pun udah buat juga komunitas. Dia minta, ayolah bang kita buat ngaji-ngaji yuk malam-malam nih. Ada kegiatan rutinitas gitu ya? Kalau bisa kan ada kegiatan rutinitas nih sama-sama nih. Macamnya di Kampung Madras sih banyak mualaf. Oh banyak bang gitu.
Tapi kalau ngaji kalau nggak ada apa-apanya bang, Iya, berat iya, juga iya, nih iya, gitu. iya, iya. Udah bang kita bagi beras saja. Tapi sebulan sekali aja kita kumpul kata gitu. Alhamdulillah bang, kami buat kolaborasi sama kawan saya dan ada juga di situ kan saya jadi pengurus nih Yayasan Dunia Muslim Sumatera Utara. Ada yayasan, ada dua. Sumatera Utara ya? Iya bang, ada masjid dua di Kampung Madas tuh, ada masjid India Muslim tuh dua bang. Jadi kita ngomong sama ketua yayasan, kita mau pakai tempat apa semua dan alhamdulillah difasilitasi sama yayasan India Muslim nih Oke. tempat. Jadi kita kolaborasi setiap bulan kita rutin di masjid Jami itu kita buat kegiatan mualaf. Biarpun kemarin tuh masih 15 orang, 10 orang, 20 orang dengan ada media, tapi terus kita sambil ngaji panggil ustadz, pulang tuh dibontoti. Oh. Dibontoti bang, dibontoti dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, lama-lama rame nih. Yang kawan saya tadi tuh makin rame ya pasukannya, dia dari luar bang. Oh. Dia pasukannya dari luar, bukan ke Madras. Ah. Entah dari daerah Tapi mana lah. tergerak ya untuk Tergerak. Dan kami dari Kampung Madras sendiri udah mulai terdengar dari gang-gang nih. Boleh gabung, boleh. Yang penting kamu mualaf gabung. Banyak bang, udah berapa tahun kemudian makin banyak. Ada kira-kira 60 orang, 70 orang gitu. Jadi kami diskusi berdua sama teman saya, kita tetap kolaborasi tiap bulan, tapi seminggu sekalinya kita masing-masing katanya gitu. Oh, ada kegiatan masing-masing ya? Karena makin ramai ini, udah mulai ini banyak ya? bang. Jadi masing-masing lah kami buat. Saya buat minggu sekali, tiap Jumat itu di tempat kami, Kampung Madras. Dia buat juga di sana, Jumat juga, sama-sama Jumat kami. Oh, Bang, kalau dari catatan sejarah atau ingatan Abang terkait dengan banyaknya teman-teman yang masuk Islam dari hijrah, sebetulnya yang paling sering melatar belakangan mereka untuk hijrah itu apa? Perkawinan bang. Oh. Hampir Atau ini strategi marketing teman-teman muslim di sana kali. Dikhawatirkan ya dalam Ya. tanda kutip. hampir rata memang kebanyakan ya di 70% juga tuh perkawinan, karena perkawinan. Dan nggak lepas juga ada hidayah, ada dapat mimpi satu keluarga masuk Islam itu ada yang memang betul-betul dengar sering lihat orang-orang Islam sholat apa semua tergerak itu ada. Tapi hampir rata-rata itu karena Ikatan pernikahan tadi ya. Ya. Dan memang ambisinya yang nikah. Kita tanya, jadi kami kan masuk Islam itu bang, sebelum masuk Islam itu besoknya ini kita interview, ngobrol dulu, tanya latar belakang, macam mana keluarga, umur berapa, di bawah umur atau enggak, itu kita interview dulu tuh. Kita interview sampai kita bilang kenapa kau masuk Islam? Karena kawin, mau nikah ini pak, kalau enggak. Itu pula ya. Oh iya, tapi alhamdulillah gak apa-apa, masuk. Setelah masuk ya sama kami lah gabungnya. Iya. Wadah kita udah ada nih gitu. Ya alhamdulillah bang, lama-lama tergerak dia. Baik. Oke bang, kalau kita lanjut kepada pertanyaan di awal keberadaan komunitas ini, respon masyarakat apa? Ada nggak kira-kira yang mempertanyakan atau justru berasa gerusuk ya, karena ngeliat ini ada kompetitor nih kalau gitu. Atau mungkin ada semacam tindakan yang nggak biasa kan? Iya. Karena ini sudah terakomodir dengan baik, katakan seperti itu. Atau kondisinya memang baik-baik saja dari awal? Enggak bang, kalau awal-awal orang pun nggak percaya sama saya. Tukang martabak kok jadi mau ngurus semua lah. Kau bukan ustadz, kau bukan apa, tukang jualan, kok bisa mengurus siapa ini? Cuman kalau saya tuh kuat itu macam mana mualah-mualah terkumpul gitu. Kawan-kawan saya banyak ustadz. Nah itulah saya manfaatkan ustadz-ustadz itu. Awalnya orang memang nggak percaya dan tak mungkin lah mau ini konsisten terus gitu. Iya. Tak yakin orang, karena memang kan ngurusi mualaf ini bang, ngurusi masalah kata orang. Ustadz kondang sendiri pun disuruh urus ini nggak sanggup. Iya. Nggak sanggup karena kami ngurusi mualaf dari sahadat sampai meninggal. Panjang ya berarti. Iya bang, dari sahadat dia sampai meninggal kita urus. Salah satunya waktu dia sahadat, setelah sahadat dia kita sunatkan gratis. Bagi yang laki-laki kita sunatkan gratis. Selepas itu nanti mau nikah, kita nikahkan, gak ada duit, kita kantor kuah, kita biayai. Habis itu pendampingannya all out ya. Pendampingan. Ada sakit, BPJS nggak ada, kita uruskan. Kalau memang nggak ada BPJS kita uruskan. Kalau pakai melalui pemerintah lah kita kolaborasi, mungkin ada anggota dewan, kita minta tolong bantu nih mualaf apa sampai sakit. Ada yang pasang ring jantung itu harga 70 juta, alhamdulillah gratis bang. Di rumah sakit Malayati itu kita buat. Jadi pendampingan itu nggak sekedar dia ngaji Jumat aja, ngurus mualaf nggak ngaji Jumat aja.
terus kita Kehidupan sehari-hari ya. kehidupan sampai nanti mau gaduh, mau berantem, mau suami istri, mau cecerian jumpai kita juga. Baik. Nah, kalau sekarang pendapat orang-orang sekitar atau orang yang di luar dari komunitas ini seperti apa terkait kehadiran Mualaf Center itu sendiri? Ya alhamdulillah Bang. Awalnya tuh memang mungkin kurang percaya, apa namanya, nggak mungkin lah bisa di jalan nih karena ngurus mualaf banyak. Tapi alhamdulillah sekarang nih orang udah mulai ke kita, udah mulai tahu dan udah memang karena kita udah 9 tahun nih kan rutin nih, jadi makin kepercayaan masyarakat ini makin dekat sama kita Bang. Jadi semuanya masjid-masjid yang ada di seputaran Kampung Madras terutama, dan sekarang ini kami udah kolaborasi ke luar-luar nih Bang, masjid-masjid luar nih kami kolaborasi. Ada yang sadat di tempat dia tuh, dia udah cari, "Bang, ini di sini ada," misalnya Masjid Gaharu itu Bang. Iya. Ada Masjid Ya, Polonia. cukup jauh tuh ya. Udah ada Polonia, daerah apa, daerah Tembung, itu telepon kita. Pak, kadang lihat Google, kadang lihat Instagram, ada admin telepon, kami ada yang mau sadat nih Pak gini-gini. Oh oke, dulu kan kami awal-awal tuh kalau sadat tuh tempat kami aja gitu. Oh. Tempat kami bawa kemari nih. Sekarang karena kami pikir gini, pengembangan ini harus luas malam nih. Kami pun sendiri kalau terlalu banyak kali pun nggak sanggup. Iya. Kalau bisa setiap masjid itu ada komunitas mualaf. 21 kecamatan Kota Medan, itu kalau bisa ada di setiap kecamatan ada komunitas mualafnya. Yang awalnya tadi dari Madras. Madras, ya. Berkembang Kami ke tempat sekarang yang lagi keliling nih Bang. Setiap ada sadat di luar, kami ke sana. Oh. Kaminya ke sana, kami kolaborasi, sadatnya di masjid orang tuh. Orang tuh kan kepingin juga Bang masjidnya ini terupload. Iya. Nah, ini kami pikir. Awal-awalnya dulu kan tempat kami. Kami coba macam mana menekan masjid-masjid ini perhatian juga ke mualaf gitu. Gak hanya komunitas ini karena tanggung jawab mualaf ini bukan di komunitas ini aja, seluruh umat Islam tanggung jawab nih. Harusnya ya. Harusnya lah Bang. Jadi jangan sikit-sikit, oh itu ada komunitas sana aja pergi lapor. Gak gitu. Semua umat Islam ini harus mengayomi mualaf ini. Tapi kan sebenarnya begini Bang, kalau kita lihat sebetulnya ya, terkecuali di Madras katakan, sebenarnya di setiap wilayah yang banyak mayoritas Muslim, apabila ada seseorang yang ingin menyatakan syahadatnya di situ sebagai seorang mualaf, sebenarnya kan pada umumnya welcome gitu loh. Nah terus kira-kira apa yang paling membedakan nih gitu, komunitas Sabang ini dengan kebanyakan yang ada? Atau studi kasusnya seperti apa kira-kira? Jadi kalau di misalnya tadi Bang, di luar ya mau sadat dekat komunitas itu kan mayoritas Islam, masjid-masjid besar. Betul. Gitu. Gampangnya tuh panggil ustadz duduk kumpul makan saksi sadat. ya. Tapi selesai itu kan banyak problem. Nguruskan surat Islam dia mesti ada. Minimal kita kolaborasi sama KUA. Iya. Nah ini di sini udah gitu nanti sunatnya macam mana? Macam mana sunatnya? Kan keluar biaya lagi gitu. Betul. Kadang-kadang sekarang ini udah adanya Mualaf Center, masjid-masjid itu udah nggak mau pusing lagi. Udah Mualaf Center aja. Dan kami pun ke sana gitu. Kami naikkan juga ikonnya masjidnya, tapi kami ngurus semua. Bersih dia Bang. Jadi gini deh Bang, keresahan tuh awal tuh memang gara-gara masjid-masjid ini, setiap masjid-masjid dia ngingat mualaf itu waktu malam lebaran. Oke. Malam lebaran, itu mualaf tuh zakat. Oh, Ini zakat. Terdata Biasa ya. kan gitu Bang, tiap malam lebaran. Selepas itu masjid itu memang mungkin karena memang kapasitas mungkin nggak ngerti juga ya macam mana ngurusin mualaf gitu. Pikir hanya sadat selesai gitu. Malah enggak. Mualaf ini memang terus kita rangkul nih Bang gitu. Supaya mereka nih kadang-kadang sedihnya kita mualaf ini diusir dari keluarga dia. Iya, kebanyakan kasusnya begitu. Keluarga diusir. Mau kemana dia? Masjid paling bisa nginapkan 3 hari 4 hari udah. Udah paling hebat itu. Udah. Ya. Kemana dilapor? Dengan adanya komunitas ini dia punya keluarga baru. Keluarga baru dia, dan dia di apa ya? Dirangkul betul-betul, merasa kita memang ini keluarga kita gitu. Mau kau etnis India, kau Cina, kau Batak, kau Karo, ini keluarga kami. Iya. Biarpun saya ketuanya orang India gitu. Iya. Jadi memang image di luar kata pikir awal-awal dulu. Iya. Orang India semua enggak. Iya, itu tadi yang ingin kita konfirmasi kan. Berarti ternyata akhirnya skupnya melebar ya, dari Madras ke seluruh awalnya wilayah. Kami memang nggak ada niat mau kemana-mana. Kami Kampung Madras tuh kami selesaikan. Gitu ya. Selesaikan Kampung Madras nih karena banyak kali mualaf yang memang nggak terbina. Satu udah kasus keluar dari agama Islam karena suami meninggal. Itu jadi itu motivasi saya Bang pertama. Asbab tadi ada media, ada media kami buat kan, ada berapa 5 tahun dia ada media. Inilah terus upload. Lama-lama dari luar kami boleh ikut Pak. Boleh silakan. Mualaf ini Bang, dari dulu itu kalau udah masuk Islam, kalau nggak dibimbing, dia masuk masjid pun malu sendiri.
mau ikut gabung ibu-ibu wirid itu, Iya. canggung dia, Canggung, karena betul. merasa dia, "Aku nggak pandai." Udah gitu ini pun nggak mau rangkul gitu. Jadi dia merasa malu, segan apa. Dengan ada komunitas ini dia merasa, sama ilmu kami, nggak minder deh Bang. Iya. Nah, jadi Proses adaptasinya lebih gampang ya? adaptasi ya lebih gampang dan dia tahu nih porsinya, memang sama-sama belajar nih kita. Iya. Jadi asbabnya kumpul di mualaf, Mhm. ngaji, pengajian ada apa segala macam, besok-besok orang itu udah gabung nih ke wirid-wirid ibu-ibu lingkungan. Iya. Dan alhamdulillah ada berapa orang mualaf kami jadi istilahnya jadi ikonnya lah situ. Misalnya ada salawatan, dia yang salawat disuruh, Oh. dia yang tampil gitu. Kalau ada apa-apa nanti marhaban, dia udah kau aja mualaf kami Bang. Awalnya memang nggak diperhitungkan gitu. Kalau dari semangat keberislaman masyarakat lokal yang dia tidak berproses dari mualaf, responnya gimana Bang dengan keberadaan mualaf center ini sendiri? Dan tanggapannya lah terhadap warga baru katakan seperti itu. Jadi khususnya yang muslim Bang Iya, ya. yang muslim bahwa. Yang dulunya awalnya Iya. nggak percaya, yang ngapailah diurus-urus itu gitu, ngapailah apa ini gitu. Dan itu ada loh yang nyampaikan ke mualaf kami, kalian udah 3 tahun lebih ngapain nggak mualaf lagi kalian kata gitu. Iya. Ada yang Betul. mentahkan gitu Bang. Betul. Lapor mualaf nih mau nangis, Bang aku nggak mualaf lagi katanya Bang, nggak bisa ikut gabung. Siapa yang bilang gitu? Oh. Nah, gitu. Kita bilang kalau kalian udah pernah sadar, kalian bergabung. Kadang-kadang udah 10 tahun pun Al-Fatihah nggak pandai Bang. Ambil wudhu pun susah karena memang nggak dibimbing Iya. gitu. Jadi mualaf memang ada ininya 2 tahun kita memang harus apa. Tapi ada yang 5, 10, 12 tahun itu memang nggak ngerti apa-apa. Dengan ada komunitas mualaf ini belajar dia. Itu dia. Baik. Dan ini kita udah komitmen komunitas ini siapa yang pernah sadar ayo gabung. Gitu. Diajak terus kembali komunitas ini ya. Gabung. Baik. Nah, selama mendampingi para mualaf nih, kira-kira cerita seperti apa yang paling sering Abang temui sebagai seorang pimpinan sini? Apa cerita yang unik? Mungkin cerita sedihnya mungkin apa gitu? Cerita apa ini banyak masalah-masalah rumah tangga, masalah kesehatan apa ini ya? Ekonomi terutama Bang. Ekonomi mualaf menengah ke bawah semua Bang, rata ada yang tukang cuci, ada yang tukang beca, ada yang tukang gojek. Itulah yang masalah kadang-kadang yang lapor tuh ke kantor. Saya pun bukan hebat, saya jualan kaki lima juga di situ. Ya lapornya kemari, misalnya berasnya nggak ada, itu datang. Ada anaknya nggak ada susu, ada rumah sewanya mau digusur karena 2 bulan 3 bulan nggak bayar. Kami komunitas mualaf ini coba cari solusi. Kami kan nggak ada duit juga Bang, untuk nanggung gitu. Kami pun mungkin ya taruh pas-pasan juga. Tapi alhamdulillah kita share itu buat player, kita share nih kawan-kawan, di share. Dulu mungkin agak susah, tapi sekarang karena komit kita jalan terus berjalan, lebih percayalah masyarakat, kawan-kawan. Trustnya lebih tinggi. Lebih Bang ya. Karena emang ini nggak main-main, ini sungguh-sungguh ngurusin mualaf gitu. Gitu. Jadi kita nge-share. Alhamdulillah nanti ada bantuan kasih mohon tuh. Kita jumpai langsung ke donatur. Kadang-kadang donatur nggak mau jumpai, udah kami beli barang-barang yang apa dibutuhkan, kami foto, kami posting, kami kasih lagi sama donatur. Ini nih, kami kasih tuh. Untuk meyakinkan orang tuh. Ada donatur tetap kalau begitu ceritanya? Donatur tetap nggak ada Bang. Nggak ada ya? Cuman ada satu lembaga. Satu lembaga itu di Jawa. Karena dia lihat kita sering dilihatnya di progresnya ada ya. Apa segala macam buat komunikasi dia sama kita. Ya ada tiap bulan itu nggak banyak Bang. Nggak banyak. Tapi tetap support ya. Support. Alhamdulillah ada 3 tahun nih support dia. Nggak terlalu banyak tapi ada. Dan misalnya ada Basnas tuh ya, tiap tahun tuh mau support juga. Ada berapa lembaga lah Bang. Tapi kalau untuk donatur tetap kali tiap bulan gitu cuma satu itu aja, nggak ada. Lainnya bismillah. Kalau misalnya kami mau bagi beras nih Bang, kami butuh 100 sak. Tiap bulan harus 100 sak. Kalau bisa ada dapat. Minimal banternya itu 80 harus dapat kami. Nggak ada donatur tetap yang ngasih sama kami tuh Bang. Jadi kami share flyer, bismillah. Ya insya Allah ada saja yang mau bantu Bang. Baik. Nah, masalah terbesar yang Abang hadapi rasakan ya sekarang ini selama mengurusin dan mendampingi saudara-saudara mualaf ini apa Bang? Masalah yang paling besar. Ya, mungkin juga nanti yang nonton acara ini bisa mungkin sharing kan. Yang paling besar itu sekarang nih Bang, lagi fokus kami sekarang makin banyaknya mualaf Bang, makin banyaknya berkas, makin banyaknya apa ya peralatan mualaf ini. Kami nggak ada tempat kantor. Kami nari kan ya tempat kantor itu memang nggak ada Bang. Ini ada gudang
Alhamdulillah Yayasan India Muslim ini support. Yayasan India Muslim kan, saya kan pengurus di Yayasan India Muslim juga, di wakil ketua nih Bang, Yayasan India Muslim Sumut. Di yayasan tuh karena saya wakil ketua dan mereka dari awal itu yayasan ini memang support arti kata fasilitas dikasih semua. Masjid silakan pakai, ada aula yayasan tuh kita dikasih pakai tempat termasuk yang kami buat kantor kecil sekarang itu di depan rumah saya tuh itu yayasan India Muslim punya, macam gudang lah gitu Bang, kira-kira 3x4 gitulah, kecil ya. Artinya kalau ada yang punya keperluan untuk komunitas datang ke situ ya? Jarang Bang, Jarang? enggak karena nggak cukup tempatnya. Paling di warung saya duduk, mau jumpa di warung, ada di warung kami duduk ngobrol-ngobrol situ. Kalau di rumah itu kadang-kadang janji kan, ya udah ke warung aja kita duduk. Di warung itu banyak, lebih rileks kan, tempatnya lebih enak gitu. Dibandingkan di tempat kantor kecil gudang udah kayak Bang, gudang. Jadi memang yang sekarang ini kami lagi coba macam mana ya cari tempat. Cuman tempatnya di Kampung Madras itu juga kalau bisa yang buat kantor. Karena ikonnya situ Kampung Madras. Gitu Bang. Jadi Mualaf Center Kampung Madras itu sekarang kan kolaborasi kami ke Jogja. Jauh. Ya, kemarin dari kita dilihat pelajari orang itu juga. Ini di Kota Medan kami nggak ada perwakilan nih, gitu. Alhamdulillah kami diambil lah sama orang itu untuk rakernas di Yogyakarta. Namanya Mualaf Quran Center. Kami tambahkan Kampung Madras nggak boleh hilang. Gitu. Siap. Baik, kalau dari Abang kan hampir sebagian kalau kita lihat ceritanya tadi terkait dengan masalah ekonomi ya, salah satunya menjadi faktor. Ada rencana nggak sih atau proyeksi ke depan agar kemudian terbangun kemandirian ekonomi yang sifatnya berjamaah dari komunitas itu sendiri? Kami coba Bang, juga yang bagi mualaf ini, karena saya basic berdagang, UMKM juga, saya minta supaya mualaf ini nggak usah bekerja lagi lah. UMKM aja kalian gitu. Jadi pengusaha gitu ya. Biarpun kecil-kecil jual-jual keripik apa segala macam, kalian UMKM aja. Lebih nyata dia gitu. Alhamdulillah ada kira-kira 20 orangan lebih kurang tuh memang udah jualan Bang. Dari itu kita coba daftarkan ke Dinas Koperasi Kota Medan untuk mereka itu didata keberadaan izin usahanya. Iya. 20 orang saya bawa ke sana, saya kenal juga di Dinas Koperasi itu, dibuatkan NIB-nya. Nomor induk berusaha supaya mereka terdaftar. Besok-besok kalau ada kegiatan pelatihan, mereka dipanggil nih. Iya betul. Ada bantuan, mereka dikasih nih gitu. Ada bajar-bajar, orang ini diajak gitu. Seperti saya juga gitu. Saya kepingin mereka kayak gitu juga gitu. Paling tidak ada aktivitas yang bergerak. Gitu, kemarin ada juga kita kolaborasi sama lasnya Bank Sumut untuk UMKM gitu. Yang UMKM ini ada dapat bantuan simpan pinjam namanya Bang. Tapi nggak pakai bunga, memang pinjam 1 juta balik kan. Siap. Dengan cicilan. Nah itu coba kita pikirkan tuh Bang sampai situ. Berprogres kemarin tuh. Berjalan, bergantian terus. Oke. Ya penerima manfaat bantuannya memang sih bergilir. Bergilir Bang, bergilir. Nggak itu aja. Baik, kita coba baca komentar dulu di live komen kita dari Coretan Indah. Terharu dengar cerita Bang Saleh. Bayangin gimana rasanya jadi mualaf yang baru masuk Islam, pasti banyak dan sulit beradaptasi. Apa tantangan tersulit sejauh ini Bang? Atau pernah hampir nyerah nggak? Mas Abang sebagai pengurus ditanyanya seperti itu. Kita ada Allah Bang. Jadi kekuatan kami itu karena Allah aja Bang. Sebetulnya udah nggak kuat. Karena kan saya nggak ustad Bang, kan. Udah gitu mualaf ini ngurus kita mesti ada uang juga gitu. Iya, pendanaan lah intinya ya. Sementara kita nggak ada donatur tetap deh yang besar gitu. Jadi makanya ya kalau dibilang nggak kuat ya karena memang ini Allah udah kasih saya jatah nih gitu. Dikasih amanah seperti ini ya. Jadi kawan-kawan anak-anak muda-muda ini yang menguatkan saya sering. Dan kami di pengurus tuh nggak ada yang tua.
Oh. Cuman saya aja yang paling tua bang. Itu anak-anak muda saya rangkul untuk jadi media, untuk jadi ini. Itu sering kami ngobrol macam mana. Jadi apa namanya? Nggak apalah. Itu yang menguatkan saya. Udah gitu di Semangat dari anak-anak muda ini di ya. keluarga pun support. Anak, istri, termasuk anak saya satu kan pengurus tuh. Ada Iya. istri pun support. Udah gitu apa namanya? Memang apa namanya? Banyak juga problem-problem bang gitu. Tapi nggak mungkin saya sebutkan juga kan. Memang berat ngurusi mualaf ini, ngurusi masalah. Iya, Ustadz kondang mau disuruh kemari, nggak mau dia bang, nggak mau dia. Biasa kan Ustadz kan cuma ceramah apa Iya, semua. iya, iya. Tapi saya tetap kolaborasinya semua Ustadz Kota Medan saya kenal. Saya kolaborasi, kalau ada masalah saya datangi Ustadz, saya tanya Ustadz gini gimana. Sharing ya. Sering saya keliling, sharing. Dan kami sekarang rajin untuk silaturahim bang, termasuk ke MUI, ke Basnas, ke lembaga-lembaga. Kalau kami sendiri nggak sanggup bang ngurusi mualaf. Baik, saya persingkat pertanyaannya nih. Terkait dengan, ada nggak sih perhatian Pemko terkait dengan kegiatan ini? Kan bisa dibilang apa ya, kegiatan amal ya. Iya bang. Nah, ada nggak sih dari Pemko yang kemudian khusus memberikan perhatian atau satu momen tertentu di mana Pemko memberikan kontribusi terhadap keberadaan Mualaf Center ini? Belum ada bang kalau Pemko, dan kami Karena ini kan ranahnya Pemko ya. Pemko juga Nah. ya termasuk itu kan. Cuman KUA lah, kita kolaborasi KUA, cuman KUA ini enggak kantor urusan agama KUA Kementerian ya. Medan Tisah itu dari dulu itu kolaborasi kita untuk mengeluarkan surat Islam itu tanpa bayar, gratis. Karena dilihatnya kita ini udah memang betul-betul lembaga resmi dan kita punya Menkumham, semua lengkap kita bang. Izin-izin sudah Izin-izin lengkap. lengkap semua kami. Kalau dari Pemko sendiri tak ada bang, dan kami belum pernah masuk ke sana. Kami kepingin masuk memang supaya ada anggaran sosial lah untuk di Mualaf Center ini yang bisa dikelola untuk para mualaf gitu. Tapi memang nggak ada channel juga kami ke sana bang. Iya, mungkin melalui podcast ini Nggak ada channel. bisa kasih tipis-tipis harapan abang ke Ya. Pemko, mungkin apa kira-kira? Kamera di sini. Kami kepingin kali Pemko Medan ini turun tangan juga, terutama di bagian agamanya itu. Bagian agamanya supaya sama dinas sosial ya, karena di sini yang kami yang kami tangani mualaf ini semua menengah ke bawah. Ada tukang cuci, ada pembantu. Secara ekonominya iya bang. Tukang gojek banyak, tukang becak mesin ada, semua situ. Memang menengah ke bawah dan memang membutuhkan perhatian Pemko Medan. Cuman dari Pemko itu kemarin itulah BPJS tuh bang. Itu aja. Kalau masalah yang lain tuh belum ada. Pernah datang safari Ramadan di Yayasan India Muslim. Ya ceritanya memang kalau mereka tuh waktu itu ada Pak Wakil ya datang. Ceritanya taunya Yayasan India Muslim ini ikonnya Mualaf Center kata gitu. Dia udah pernah dengar juga, mereka Pemko udah pernah dengar, tapi ya tak pernah juga datang untuk bantuan. Iya. Progres tindak lanjutnya belum Nggak ada ya? Nggak ada, belum ada sama sekali. Lembaga sosial seperti Rumah Zakat tuh bang, itu komitmen sama kami, sering dia ada apa-apa kontak dia mau turun, ada yang mau syahadat dia turun, kasih juga bantuan tuh syahadat. Baik. Nah kalau dari kegiatan tadi ada bilang kegiatan Jumatan. Ya. Nah untuk semua jenis kelamin rata di kegiatan itu ketemu di satu waktu tertentu atau dibagi forumnya? Dulu bang dibagi. Karena dulu tempatnya kecil. Oke. Tempat kecil kami bagi. Misalnya ini grup A, daerah wilayahnya S Parman ya. Gitu. Pakai zona ya. Di zona. Ini grup B minggu depan. Jadi sebulan 2 kali orang itu kan dapat. Sekarang ini karena tempat kami lebih luas, dikasih Yayasan India Muslim, aula besar, kami ngaji situ. Jadi semua global. Jadi perempuannya sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Cuma laki-laki nggak banyak. Paling yang ada itu 10 orang, 12 orang. Tapi kalau perempuan banyak bang. Jadi global semua di situ kumpul ngaji. Ustadznya pun kami buat berganti-gantian bang, supaya Ustadz dari luar ya. Luar bang, kita bayar juga itu. Ustadz pun kita bayar, transportnya, konsumsi kita dibantu juga. Ada yang bantu juga ya. Konsumsi kita tiap bulan itu udah berapa tahun ini. Itu acara mingguan atau bulan? Setiap Jumat bang. Setiap Jumat kan? Setiap minggu berarti ya? Setiap Jumat. Pada Jumat itu sampai jam 5 sore kami. Hampir seharian juga ya kalau laki-laki. Jadi nanti habis pas sholat asar berhenti, sholat berjamaah semua kami. Sholat berjamaah, habis itu balik. Ustadz kan selesai nih season pertama. Season keduanya jumpa sama saya waktu itu.
ngobrol-ngobrol apa bincang-bincang seputar mualaf, apa masalah-masalah itu sama saya sampai jam 5 lewat kadang. Baik, baik. Oke, kita baca satu komentar lagi mungkin. Dari Wizra Amanda, Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai orang yang sangat peduli dengan mualaf terhadap mualaf yang masuk Islam ketika mereka menikah, namun setelah itu tidak menjalankan ibadah sabar, tidak menjalankan ibadah Islam seperti sholat karena suami atau istri mereka tidak membimbing mereka dengan baik. Apakah mualaf center juga menyediakan pendampingan untuk para mualaf yang tidak mendapatkan bimbingan dengan baik ini? Nah, itu Oke. pertanyaannya. Setelah nikah nggak pernah beribadah, nggak sholat, Iya. nggak apa, nggak dibimbing bang ya. Iya. Jadi kami kawal tuh bang. Mm-mm. Setelah dia nikah, kalau memang dia nggak ada, misalnya nggak ada uang untuk nikah, kita buat di kantor KUA, cara gratis dia tak dibayar. Kami dari mualaf paling kalau sama KUA pun nggak mahal kali bang. Kalau mualaf center yang nikahkan, gitu. Khusus ya? Ya khusus deh bang, ada prioritas. Alhamdulillah kali Medan Petisa itu KUA-nya luar biasa. Dan itu berganti KUA gitu juga. Oh, Habis itu kita masukkan grup orang tuh bang lo. oke. Masukkan di grup lo nih. Satu. Habis itu kita pantau dan kita kasih guru privat deh bang. Dia privat. Kalau yang baru-baru itu kita privat kan. Mhm. Kita buat dia privat khusus sama bisa perempuan, gurunya perempuan. Oke. Berdua aja tuh ngobrol-ngobrol. Laki-laki di masjid kita masjid India itu. Hmm. Di situ ada ustadz satu, dia memang khusus. Kalau ada mualaf yang baru kita privatkan di situ. Jadi dikontrol. Sampai nanti absensi sebulan atau sebulan lebih dia nggak datang itu telepon tuh bang. Oke. Nggak yang baru aja, yang lama Yang pun, lama juga yang ya? lama pun juga, yang udah lama-lama dari awal-awal itu dari 2018. Mhm. Kalau udah lama dia nggak datang, mana sih anu? Kita cek tuh, kan ada grup mualaf, Mhm. telepon nih. Kadang-kadang lagi senggang saya tuh, kosong siang itu, Iya. saya ngecek itu, ini udah lama ya grup mualaf itu. Kita cek, kita telepon langsung situ. Di situ waktu saya senggang di Juhur sampai Asa tuh banyak nyantai kan, jadi sering-sering lihat telepon. Kenapa nggak datang? Apa masalah apa? Kalau memang apa kali kami datang ke rumahnya bang, ke rumah silaturahim bawa sama istri berdua kan pergi kami ke sana. Baik. Jadi Baik. kontrol jadi. Baik. Pak, kalau pribadi abang secara ini ya menyikapi pernikahan pasangan Muslim dan non Muslim, Ya. khususnya dalam konteks mualaf ini. Ada kekhawatiran nggak sih misalnya yang akan menikah itu wanita muslimah dengan pria yang Ya. akan masuk ke dalam Islam? Ya. Atau ada kasus nggak yang justru akhirnya cuma sekedar sebentar habis itu udah bubaran? Ada kasus satu dulunya kan sama kami nih bang, dari luar dia, dari luar. Misal di Nias sana, Oke. merantau kemari. Tadilah tuh lah mau masuk Islam, gak ada biaya apa kita urus semua, sampai sewa rumahnya pun kita bayar nih dari mualaf. Kita sewa rumah kita bayar segala macam, ngaji, rajin apa segala macam. Bertahun-tahun. Malah aktif orang gitu. Suami istri malah yang suami kan Islam. Iya. Suaminya kalau senggang kau antar dia, bawa kemari. Kau ikut ngaji kita suruh mau. Entah kenapa mungkin pulang kampung mereka, suaminya ini Islam nih kemarin tuh. Terakhir entah macam mana masalah keluarga karena jauh dari kita juga. Nggak terkontrol ya? Ya dia balik ke keluarganya bang, yang perempuan. Oh. Balik ke keluarganya. Kalau udah jauh sama kita ini agak susah memang. Sulit, iya, kondisi Tapi kalau masih di Medan atau suatu masih Medan inilah kita masih datang. bisa ya? Ya ada kasus satu gitu, memang udah mau cerai gitu sama suaminya, udah mau ditarik keluarganya. Karena masih di Medan kita terus aktif terus. Masih bisa follow up, mendampingi ya? Sampai kita pujuk macam mana bisa balik lagi. Oke. Karena belum cerai dia. Masih bisa gitu aja merajuk apa berbulan juga gitu. Kalau dari segi kekhawatiran abang sebagai ketua Mualaf Center ngelihat tadi yang saya katakan pertanyaan di awal tentang potensi bahwa yang akan dinikahi adalah muslimah. Ya. Sementara yang akan mualaf ini adalah seorang pria katakan dari Indonesia katakan yang mau masuk Ya, Islam. non muslim ya. Ada rasa kekhawatiran nggak sih? Ada kekhawatiran ada bang. Ada kekhawatiran ada. Yang tadi maksudnya yang laki-laki ini non ya. Non. Kan dia kan mualaf nih, sama kita nanti. Oh. Kan sama kita nih.
Oh, dijaga betul ya. Iya, dia jaga bang. Dan kita dari awal-awal bilang ini banyak kasus dulu. Kita bilang semua kan interview nih. Ya, kesannya trauma akhirnya jangan kan. kau mau kawin aja sama dia, mau nikah sama dia, mau masuk Islam. Kalau bisa Islam ini kau jalan. Saya gabung sama kami belajar. Ada satu suku Karo kawan kita yang awalnya saya masih ragu nih, Iya. ganteng kali anak bang, kan steady, ceweknya biasa-biasa aja Islam, tapi dia mau nikah. Kok serius nih sama dia? Serius banget ya, gitu. Dan keluarganya tuh di luar sana taat agama. Jadi kekhawatiran saya kuat ini. Ini ditarik. Itu dia. Mungkin setahun 2 tahun nih selesai nih. Cuman terus saya rangkul. Terus saya nggak datang, saya telepon dia. Telepon malah dia bang yang rajin kali sekarang nih. Rajin. Istiqomah ya. Ya. Rajin. Yang pertama saya ragu-ragu nih, ini nggak mungkin dia anak nih karena nggak panjangin nampaknya. Stay dia anaknya ganteng. Alhamdulillah bang, itu tetap kita jaga. Kekhawatiran itu pasti ada, tapi kita harus rangkul nih. Kalau mau alami laki-laki ini terus kita kejar. Secara teknis diupayakan untuk pendampingan maksimal ya. Iya, pendampingan terus jalan. Baik. Bang, kalau dari aktivitas abang pribadi dan kegiatan yang di Mualaf Center ini, abang kan dagang juga nih. Iya bang. Antara maishahnya istilahnya kegiatan usaha dengan ini, porsi waktu abang habisnya persentasenya berapa banyak bang? Jadi kalau jualan itu kan sore bang sampai malam. Di siang itu pagi, siang itu kosong. Oke. Di situlah banyak kegiatan mualaf apa gitu. Tapi kalau sekarang nggak begitu khawatir lagi bang saya bang. Saya kadang-kadang dipanggil PMK kan keliling bajar-bajar itu. Udah ada anggota-anggota anak-anak muda-muda ini jalankan. Ini kita cuman aku nggak bisa hadir nih. Udah banyak tim ya. Udah ada tim, ada istri, ada apa semua kan yang ngumpul. Ini bisa jalankan kalau kajian itu bang. Tapi kalau misalnya yang sifatnya harus saya turun gitu. Tapi tetap ini kontrol saya semua nih bang. Baik. Tapi kalau ada yang sakit perlu ke rumah sakit, waktu saya siang itu saya manfaatkan itu semua. Karena memang kalau kita lihat fenomenanya nggak hanya perkara masalah membentuk keyakinan tadi, tapi juga urusan-urusan kehidupan hari-hari ya. Iya bang, itulah mualaf itu memang harus diurus semua, diurus. Bukan kita nggak ada urusan juga, kita banyak urusan nih. Kita banyak urusan. Cuman kalau udah ditanya mualaf ini lagi kayak gini gitu. Ini cerita hati nih bang, urus mualaf cerita hati, nggak bisa kita buat memang. Kalau nggak di hati nih, nggak bisa kita urus nih semua nih mualaf ini. Baik. Oke, kita balik ke lokasi di mana komunitas ini didirikan. Nah, Kampung Madras itu kan lengkap dengan stigma negatif ya. Sebagai tempat yang sering terjadi kriminalitas tinggi, ya kan, narkoboy juga ada di sana gitu kan. Apa ada perubahan yang besar yang abang lihat dengan keberadaan komunitas Mualaf Center di sana bang? Minimal kami udah mewarnai di Kampung Madras bang, mewarnai lingkungan dan Kampung Madras itu global. Dan saya bergerak bang dari gang ke gang juga. Hari ini hari Selasa kami dari Mualaf Center nggak ngurus mualaf kalau hari Selasa. Kita ngurus anak remaja yang jalan Esparman Gang Pasir. Kita habis sholat Isya itu biasa kumpul sama remaja tuh ada 45 orang atas nama mualaf, kita datang. Jadi kita itu ada anak mualaf juga yang kumpul juga, anak remaja-remaja SMP SMA tuh. Setiap Selasa kami kumpul situ. Untuk supaya mereka jangan sampai orang lain yang rangkul. Kita harus ambil nih. Jangan nanti orang ini udah mulai mau tumbuh, orang lain yang ambil. Nggak mau tahu lah orang lain tuh siapa itu. Yang penting saya ambil dulu nih. Kumpul kita. Tapi mesti kita kumpul-kumpulan anak remaja tahu lah bang. Bawa lah makan-makanan. Iya. Kita kata orang Medan kemek-kemeknya. Iya, kemek-kemek saya ada. Kayak nari jahitannya jatah pempek suruh buat pempek gitu. Baik bang, kalau tanpa menutup mata lah katakan tadi abang bilang ada orang lain yang kemungkinan memanfaatkan atau mengarahkan atau menggiring mereka. Apakah itu dari etnis yang sama atau etnis yang berbeda? Maksudnya bukan giring ke agama lain. Iyalah, maksud saya misalnya ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang negatif yang kita sebutkan tadi di awal. Ya banyak orang Islam kita juga bang. Ya kita kan anak-anak muda ini kan fleksibel nih sekarang bang. Bisa dikondisikan aja ya. Dia nggak ada, dia masih sekolah, perlu biaya, perlu handphone, perlu apa. Dia perlu duit juga gitu. Rupanya kalau kayak kita jualan paling 200, 100. Mungkin kalau ke sana lebih banyak dia dapat sebentar aja gitu. Nah itu kan membuat tergiur. Betul. Tapi dengan ada komunitas kita kumpul, kita nggak banyak kita bawa bang. Nanti kadang-kadang, buatkan nasi goreng suruh ibu itu ya.
Nah sekian terus banyak 50-40 orang kumpul kami bang tiap Selasa itu anak remaja. Nah, nanti kita buat kegiatan olahraga apa futsal itu kan. Mengalihkan itu juga Kita ya. bantu tuh bang. Nanti om kami butuh ini om kurang uang lapangan om. Iya, Ya datanglah kemari. Gitu. Kita bantu. Saya kepingin gini minimal daripada 40 orang itu nggak semua lah sama kita lah udah gitu. Dan kita cerita banyak nggak cerita agama juga bang. Cerita masalah apa ya olahraga, masalah kesehatan, fungsi rokok itu macam mana itu cerita gitu. Jangan kita ke narkobanya, kita cerita rokok aja loh. Kalau cerita rokok berarti narkoba lebih bahaya. Betul. Dengan kondisi zaman sekarang ini bang, ada kekhawatiran nggak sih anak-anak yang mungkin selama ini kita hire, kita bimbing, ya kan kita arahkan karena mereka generasi penerus untuk ke depan agar Muslim khususnya yang berada di madrasah itu kita bisa bang ke depan lebih baik lagi kita kan. Kita cuman kumpul sama mereka nggak lama bang. Di rumah orang tuh lebih ramah. Di rumah mereka ramah. Sebetulnya ini madrasah terbesar itu di rumah orang tua. Cerita Ustadz nih kalau iya. Karena saya merasakan juga dulu orang tua itulah memang di rumah itu. Biarpun dibuka pintu saya udah orang berganja. Itu orang menjudi dulu ya bang dulu. Tapi kami di rumah ditekan. Sholat wajib, jualan kok. Gitu. Dan terbantu dengan olahraga juga. Iya. Kami hobi olahraga main bola apa segala macam. Jadi saya tekankan sama anak remaja, sholat jangan lupa olahraga jalan kerja. Kalau udah olahraga dia malas deh gitu-gitu bang. Karena kan dia merasakan nih fisiknya nggak kuat lagi gitu. Jadi memang kekuatan di rumah setul bang. Kalau sama kami berusaha minimal nanti waktu meninggal nanti mau masuk surga masuk surga kita nggak dituntut orang itu lagi. Om Saleh ini enak-enak aja sendiri masuk surga. Kami nggak dibuat apa-apa sama dia di sini. Dia enak aja sama keluarganya pergi beramal. Dia nggak pernah ngajak kami. Tapi hari kami udah berbuat sedikit bang di sana. Dan kami insya Allah mualaf dengan wadah mualaf center, Yayasan India Muslim Sumatera Utara. Kami minimal di Kampung Madas tuh mewarnai bang. Mewarnai. Dan ini terus kami bergerak terus. Dari masjid ke masjid itu kita tekankan ada pengajian. Dan alhamdulillah setiap masjid yang ada di Kampung Madas tuh sudah terchannel kita. Kalau ada Bang Saleh ini cari Ustadz nih bang, tolong bang bantu bang kita mau buat masjid-masjid itu udah terchannel kita. Baik. Oke, apa nih harapan terbesar dari Bang Saleh untuk Mualaf Center Kampung Madras ke depan? Ya, harapan saya bang gini bang, kami pun nggak kuat kan, ekonomi pun nggak gitu kuat kali. Kami jualan ada juga, kami cari makan fokus juga gitu. Memang apapun kegiatannya butuh dana gitu. Jadi tanggung jawab mualaf ini bukan kami sendiri gitu. Tanggung jawab mualaf ini seluruh umat Islam, bukan harus pemerintah aja, enggak. Seluruh umat Islam yang punya rezeki banyak, yang punya kepedulian punya rezeki banyak, tolong. Kadang-kadang gini, kita cerita mualaf bang, ceritanya daerah dulu. Oh kalau cerita mualaf kita di daerah sana, pelosok. Betul. Memang kita perlu prioritas di daerah-daerah. Tapi perkotaan jangan lupa. Di kota juga ada banyak mualaf ini. Banyak mualaf dan bisa murtad. Banyak bisa mualaf murtad. Banyak rupanya bang, terkoneksi di kota Medan ini banyak mualaf. Jadi perlu bentuk ini supaya menguatkan di perkotaan juga. Kadang-kadang kan kami pun nggak sanggup tuh, ke daerah nggak sanggup. Kami cukup di perkotaan. Jadi masing-masing. Tapi bagi donatur ataupun orang-orang yang punya rezeki banyak nih, tolonglah perhatikan komunitas-komunitas mualaf ini sangat butuh. Karena yang diurus ini urusi masalah dan mengurusi orang menengah ke bawah nih bang semua. Yang memang perlu perhatian. Kalau cerita mualaf nih hatinya mesti perhatian, mesti dilembutkan lah mualaf ini. Baik. Ada pesan khusus mungkin ke Pemko Medan, mumpung di Naira Studio Podcasting? Kalau Pemko Medan kemarin Pak Wakil udah pernah cerita, saya kenal masjid ini masjid lama. Udah gitu Yayasan India Muslim saya kenal nih, orang-orang bilang mualaf centernya nih jadi ikon kami bang di situ. Mualaf center itu jadi ikon. Tapi jangan cerita-cerita aja lah. Kalau bisa adalah bantuan untuk mualaf center yang ini. Nyata gitu ya. Ya, kami pun nggak banyak kali pejabat-pejabat kenal. Jadi makanya melalui podcast ini kami sampaikan ke Pemko, kami di Kampung Madas ini membina mualaf center yang bersuku-suku. Gak India aja pak. Gak India aja, semua suku ada. Insya Allah.
Jadi kepada Pemko kami harapkan dari ke bagian-bagian agamanya itu Kementerian Sosial juga ya. ya bisa bagian sosialnya juga, dinas sosial juga coba bisa kolaborasi lah sama kami. Insya Allah mudah-mudahan karena kami nggak ada tangga ke situ. Baik. Mungkin melalui podcast inilah mungkin bisa Ya, sampai ke sana. tersampaikan ya. Baik. Oke, Bang Saleh, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Yang bisa kita simpulkan pada hari ini dengan Bang Saleh tentunya bahwa mu'alam ini bukan perkara cerita tentang pindah keyakinan saja ya, Ya. tapi di situ ada cerita tentang keberanian dan juga perjuangan untuk tetap istiqomah di dalamnya. Oke, saya Zen mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahoy.